Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Nur Fatimah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pasundan. NIM 255072103. Pengajar di SMA Plus Darul Hikmah. Pada hari ini, Jumat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya, Ibu absen ya. Nanti ketika Ibu absen, kalian jawab satu barang yang kalian beli dalam program 1 minggu ini. Bebas barang apa saja. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, saya panggil Airin. Oke, baju. Alen, sepatu. Alvina, kerudung. Alicia, Abaya. abaya. Faisatul, kaca. Ibna, outfit. Siti Mawira, sweater. Jessica, oke, skincare. Marsanda, baju. Risma, oke, baju. Maulida, kerudung. Anita, oke, sandal. Serviana, oke, buku kamus. Yolanda, Belanggu. gelang. Aromi, Pulpen. oke, pulpen. Oke, terima kasih. Oke, saya minta kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membuka rasa nasionalisme terhadap negara. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih duduk kembali. Oke, selanjutnya kalian membacakan kesepakatan kelas secara bersama-sama. Oke, yang pertama. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Kedua, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Ketiga, mendengarkan pendapat teman. Empat, berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok. Lima, membantu teman yang mengalami kesulitan. Kesepakatan kelas berbicara dengan sopan terhadap guru maupun teman. Yang kedua, nanti kalian mengangkat tangan jika ingin bertanya.
Bertanya. Yang ketiga, mendengarkan terlebih dahulu pendapat teman. Yang keempat, nanti kalian berpartisipasi aktif. Nanti kan ibu buat kelompok bersama. Yang kelima, membantu teman ketika teman kalian mengalami kesulitan. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, saya mau bertanya. Masih ingat tidak dengan materi minggu lalu? Masih ingat. Kira-kira materi apa minggu lalu? Kegiatan konsumsi kita membahas tentang pengertian dan tujuan dan juga faktor-faktor. Kita lanjut sama dengan materi kemarin, tapi kita lebih perdalam lagi ya tentang kegiatan konsumsi. Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kalian perhatikan video ini ya. Diperhatikan secara seksama. Kalau tau gak sih, kemarin gue habis beli parfum di mini shop, di online shopnya itu harganya murah banget. Kalau dibanding sama offline store itu harganya jauh beda. Berapa emang? Pokoknya kalau misalnya lo beli di online store itu dapat diskon 20%. Setelah kemarin gue baru beli itu tuh 80.000, di online shop berapa? Jualan tuh cuma 60.000. Di yang aja ya, makanya Oke, kedua bentar ya. Oke, perhatikan kembali ya. Kalau tau gak sih, kemarin gue habis beli parfum di mini shop, di online shopnya itu harganya murah banget. Kalau dibanding sama offline store itu harganya jauh beda. Berapa emang? Pokoknya kalau misalnya lo beli di online store itu dapat diskon 20%. Setelah kemarin gue baru beli itu tuh 80.000, di online shop berapa? Jualan tuh cuma 60.000. Di yang aja ya, makanya besok-besok lo kalau beli sesuatu itu lebih baik di online store. Coba-coba lihat Shopee. Lo tinggal klik aja di Shopee-nya, ini kayak gitu. Terus ada juga baik banget pilihannya, kalau ada parfum juga banyak banget, barang-barang khusus. Ini harganya murah banget, terus nggak bisa gitu. Terus saya ada diskon, bisa dapat gas juga. Dan gas ongkir tuh bisa sampai 100%. Jadi kita nggak usah capek-capek offline. Terus ongkos juga. Iya, aku mau beli, dia nggak beli di rumah aja. Udah selesai, nanti barang-barang akhirnya ada. Saya beli dengan yang penting Shopee-nya. Tuh, kayak dompet juga. Nih, ada pengaruh-pengaruhan. Bukan murah banget kan, dari harga 89.000 jadi cuma 60.000. Jadi itu sekarang rata-rata orang pada membutuhkan kelas basic. Iya, karena dia memang waktu itu ngasih dengan nyampe di buat offline store. Tapi kan kalau di e-commerce kayaknya kan bisa ngasih sih. Biasanya tuh kalau di e-commerce itu di situ kayak ada linknya loh. Ada penilaian gitu dari orang udah beli, ada linknya dari link itu bisa lihat produknya kayak gimana. Kemudian dalam proses pembelian di tempat kerja pun kita bisa berbelanja secara online. Fenomena belanja online memberikan peluang untuk berjualan tanpa mengeluarkan modal besar, hanya memerlukan perangkat mobile dan internet. Adanya garansi berupa pengembalian barang apabila terjadi salah pembelian. Oh jadi gitu ya, jadi gue udah install sih Shopee dari lalu. Iya pokoknya sekarang tuh aku lagi belanja di offline store. Jadi kalau mau belanja apa tinggal coba di Shopee kan hemat waktu juga kan. Oke, thank you ya. Makasih. Oke, menurut kalian video yang ibu terangkan barusan itu tentang apa sih? Belanja online. Oke, belanja online. Tentang belanja online. Bentar ya. Tentang apa? Tentang belanja online. Oke. Mengapa sih banyak orang lebih memilih belanja online daripada di toko secara langsung? Simple. Oke, simpel.
Banyak diskon, banyak promo. Ya, capek. Tidak capek. Apalagi gratis ongkir dan juga memudahkan. Apakah belanja online membuat kita menjadi konsumen yang bijak atau justru boros? Boros. Kira-kira yang sering belanja online siapa di sini? Saya. Menurut kalian tipe yang boros atau yang tidak sih? Yang Yang boros. Kenapa? Soalnya banyak Oh, banyak iklan. Suka kalau lihat yang gratisan, ongkir, ya, promo. Akibatnya sampean sering belanja online. Oke, paham ya? Ya. Kalau sudah paham, dilihat ini tujuan pembelajaran kita saat ini. Murid mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian, tujuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi melalui studi kasus, diskusi kelompok. Yang kedua, nanti murid mengevaluasi perilaku konsumsi rasional dan irasional, serta merancang strategi konsumsi bijak dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Bentar lagi ini masuk pada tugas kalian ketika berkelompok. Oke, sebelum kita ke tugas kelompok, Ibu ajak kalian tepuk ekonomi. Masih ingat ya dengan tepuk ekonomi? Masih. Oke, kalau sudah siap, tepuk ekonomi. Ekonomi seru. Selanjutnya, motivasi kalian. Seorang Soekarno pernah berpesan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Artinya, kalian kan sebagai generasi muda, yang dimana kalian memiliki kekuatan paling besar. Dengan memahami kegiatan ekonomi sejak sekarang, kalian bisa mengguncang dunia dengan ide-ide kalian yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira kalian sudah siap belum? Siap. Oke, kalau siap, Ibu lanjut. Sebelum Ibu kasih kalian video kembali, jika Ibu tampilkan nanti ada yang kalian perlu dicatat, silakan dicatat. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham diperhatikan ya. Tahu nggak sih, zaman sekarang kita dapat membeli atau berbelanja barang, makanan atau minuman secara online melalui aplikasi digital. Dengan berbelanja secara online, kita dapat menghemat waktu, tenaga, terhindar dari macet, ataupun panasnya terik matahari. Selain itu, ini bakal berguna banget sih buat pemager. Contohnya, kayak aku sih. Melalui gadget, kita dapat menggunakan platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Ataupun platform belanja makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Oh iya, aku belanja dulu deh. Mulai dari promosi plus ongkir, bisa belanja banyak deh. Sore, paketku sudah sampai. Terima kasih ya, Pak. Aku masih pakai gelas, kayak bisa sosial media. Tapi kalau pikir-pikir, kok paket belanja aku dapat juga ya? Teman-teman, belanja online yang sangat memudahkan kita bukan membeli sesuatu yang harus keluar. Pilihan membelikannya pun banyak. Kita tinggal membeli barang yang kita suka, lalu kita membayar dengan transfer ataupun tunai. Fitur yang diberikan juga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas berbelanja secara online. Tapi, tahu nggak sih teman-teman, kemudahan tersebut justru memberikan efek yang tidak baik loh. Salah satunya adalah perilaku konsumtif. Jadi, sebelum mengenal video mengenai konsumtif, kita PDKT dulu nih sama pengertian konsumtif. Menurut Simatron dan konsumerisme
terakhir mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga dan tidak terbawa aruskan apapun orang lain. Ayo mari kita mengurangi pendaratan sedikit untuk masa depan yang lebih baik. Oke, sudah? Oke. Menurut kalian barusan dari tayangan video ini menerangkan tentang apa? Kegiatan apa? Belanja online atau kegiatan konsumsi. Yang dimana kegiatan itu atau faktor-faktor yang membuat perempuan itu banyak belanjanya. Menurut kalian dari video itu faktornya apa aja sih sampai perempuan itu belanjanya terlalu banyak? Terlalu bagus. Faktornya apa tadi? Ya. Suka melihat iklan, tergiur dengan barang-barang yang promo, sehingga perempuan tadi yang di video itu banyak membelanjakan barangnya dibanding dia menabung, sehingga barangnya banyak di dalam rumahnya yang tidak terpakai gitu ya. Oke, jadi pengertian kegiatan konsumsi adalah setiap tindakan manusia dalam menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan konsumsi itu menggunakan atau menghabiskan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh, makan di kantin, terus membeli pakaian, menggunakan listrik, menonton film yang berbayar. Kira-kira kalian pernah enggak makan di kantin? Pernah. Beli apa emangnya? Beli makanan. Apalagi selain makanan? Oke, makanan dan juga minuman. Kira-kira ketika sampean melakukan kegiatan itu dimasuk kegiatan apa? Konsumsi. Terus barang yang kalian beli itu diapakan? Dimakan. Nah, itu termasuk apa? Menghabiskan barang. Termasuk dengan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi. Paham ya? Tujuan kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tadi dijelaskan Ibu tadi. Yang kedua, menikmati kepuasan dari pengguna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Kira-kira tadi saya tanya tentang makan. Makan itu adalah kebutuhan sehari-hari enggak? Iya. Ketika sudah makan, saya merasa apa? Kenyang. Senang enggak ketika sudah makan? Senang. Kegiatan yang senang itu atau merasakan kepuasan itu adalah apa? Tujuan dari kegiatan konsumsi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yang pertama adalah tentang pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin tinggi kemauan konsumsi. Contoh, biasanya siapa kalau yang di sini diberi samu sama ibu tiap harinya 5.000? Ada yang biasanya 5.000? Ada. Biasanya kalau 5.000 sampean beli makanan apa? Cilo biasanya berapa? 3.000, 2.000-nya air. Terus seandainya tiba-tiba hari ini kalian dikasih uang ibu lebih 10.000, kira-kira kalian beli cilo 3.000 tetap atau nambah? Bisa 5.000 lah. Berarti kalian bisa menikmati semakin besar pendapatan kalian, semakin besar samu kalian, berarti semakin besar kalian mengeluarkan uang untuk membeli makanan yang kalian inginkan. Ya. Yang kedua adalah harga barang dan jasa. Harga tinggi menurunkan jumlah konsumsi. Contoh, seandainya sepatu lah. Biasanya sepatu yang kalian beli dengan harga 200. Contoh, seandainya sepatu harga 200. Ternyata awal sampai melihat harga sepatu itu 200. Ketika uang saku sampai cukup untuk membeli sepatu itu, ternyata ketika kembali ke sana harganya naik menjadi 300.000. Kira-kira kalian tetap membeli atau tidak? Tidak. Karena harganya semakin mahal. Akhirnya tidak kalian untuk membeli. Yang ketiga, selera dan gaya hidup dipengaruhi tren media sosial dan budaya. Lingkungan sosial, ikut-ikutan teman, iklan dan promosi mempengaruhi minat pembeli. Oke, kira-kira sampean pernah enggak ikut-ikutan teman? Sebenarnya kalian tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Pernah. Kira-kira barang apa? Gelang. Sebenarnya suka gelang enggak? Suka. Tapi tidak terlalu.
Ya. Ketika melihat teman satu kelas mau memakai gelang semua, akhirnya kalian ingin membeli nggak? Membeli. Berarti kalian termasuk faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu apa? Ikut-ikutan teman. Oke, paham? Oke, kalau paham Ibu lanjut. Oke, kayak contoh ini. Ada contoh perempuan ini bernama Rina, sedangkan yang laki-laki bernama Dika. Mereka sama-sama dikasih uang saku oleh orang tuanya 1 minggu 100 ribu. Rina ini termasuk konsumsi rasional, yang dimana konsumsi rasional itu adalah konsumsi yang dimana dia mengeluarkan uangnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Rina ingin membeli laptop, yang dimana laptopnya itu untuk kebutuhan sekolah. Akhirnya Rina selalu menyisihkan uangnya itu 20 ribu per minggu untuk ditabung, karena Rina memiliki keinginan untuk membeli laptop. Beda lagi dengan Dika. Dika memiliki konsumsi rasional, yang dimana dia suka jajan, suka barang-barang yang tren, suka ikut-ikutan teman, apalagi kalau dengar kata diskon. Akhirnya uang yang seharusnya cukup 1 minggu dia selalu habis karena untuk membelikan hal-hal yang tidak penting. Jadi kesimpulannya, kegiatan konsumsi rasional adalah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dilakukan oleh Rina. Sedangkan Dika itu termasuk konsumsi irasional, adalah berdasarkan keinginan dan juga emosi. Oke, sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kalian membentuk kelompok sesuai yang kita sepakati minggu lalu. Sudah duduk pada tempat kelompok yang Ibu sediakan minggu lalu? Sudah. Oke. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Tugas kalian. Oke, tugas kalian kelompok 1. Nanti Ibu kasih LKPD. Sebelum Ibu kasih LKPD, Ibu kasih bahan bacaan dulu untuk kalian baca. Oke, satu-satu ya. Untuk kalian baca dulu. Sambil Ibu terangkan jalannya kegiatan diskusi. Sambil Ibu baca terlebih dahulu ya. Ada yang belum dapat? Ada. Siapa? Ibu. Oke. Ini. Oke, dibaca dulu. Kalau sudah, diperhatikan di papan terlebih dahulu ya. Oke, untuk kelompok 1 kemarin mana? Oke, kelompok 1. Topiknya adalah mengenali boros dan hemat. Nanti tugas kalian menganalisis perbedaan antara konsumsi rasional dan irasional. Kelompok 2, topiknya itu kalian adalah faktor penentu perilaku konsumsi. Tugasnya nanti kalian mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kita saat berbelanja. Kelompok 3, nanti adalah kendali diri dan tanggung jawab konsumen. Kalian nanti merancang strategi agar kita bisa menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Nanti di LKPD Ibu kasih studi kasus yang berbeda sesuai dengan topik yang Ibu kasih ya. Kelompok 1 diskusikan. Kelompok 2 silakan didiskusikan. Sebelum dimulai, sekalian tentukan dulu ya ketua sama sekretaris. Ketua nanti untuk menghandle teman-temannya untuk berdiskusi. Hasil diskusinya nanti bisa ditulis oleh sekretaris. Ditentukan dulu. Kira-kira ketuanya siapa? Oke, sekretarisnya? Bapak Yesianti. Nanti didiskusikan ya. Harus ngomong semua ya, diskusi bersama. Nanti kalian yang nulis. Kalau sudah jadi, ini nanti kalian kan membuat mengenali boros dan hemat. Jadi membuat gambar nanti di sini ya, di poster ya. Di kelompok 2 juga tentukan ketuanya siapa? Oke, ketuanya Jesse, sekretaris. Sekretaris ini
Oke, sekretaris nanti bantu nulis ya hasil dari diskusinya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau kalian bingung bisa ditanyakan ke Bu Fatin. Dibaca dulu KPD-nya. Oke, ketuanya siapa? Oke, sekretaris ya. Oke, sekretarisnya nanti bantu nulis ya hasil dari diskusinya. Dibaca dulu. Soalnya dari LKPD itu beda studi kasus. Itu kalau bisa ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan langsung di lembaran Buffalo itu ya. Jadi sama-sama mengerjakan. Silakan diskusikan. Bisa cari data-data dari bahan ajar edukasi ataupun dilihat di buku. Ya. Oke, ada yang mengerjakan langsung. Enggak ada yang mengerjakan seperti ini ya. Ini aja. Langsung. Oke, Ibu bantu kasih waktu ya. Oke, silakan. Ini buat apa? Peta konsepnya. Oke, peta konsep studi kasusnya tentang apa? Tentang siapa? Tentang rangka ya. Oke, bikin. Yang lain bantu nulis ini ya, yang mengerjakan di LKPD sebagai lawan ada yang nulis membuat di sini ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, nanti kalau ada yang bingung silakan ditanya ke Guru Hakim ya. Jadi sudah, pengalaman kalian kan pasti berbeda-beda kan ya. Pengalaman tentang konsumsi itu nanti bisa diargumentasikan atau bisa didiskusikan dengan temannya. Cara jalannya bagaimana, cara isinya bagaimana, gitu ya. Oke, silakan. Kita harus pakai sepeda besar. Kalian kan bikin apa ini? Bikin slogan kan? Bikin poster. Bikin apa? Gimana kira-kira bikin poster mini tentang menjadi konsumen bijak dan bertanggung jawab. Pendapat kalian apa aja sih kira-kira? Diskusikan habis itu ditulis di sini, gitu ya? Tulis aja di sini ya. Silakan. Ini peta konsep ya. Peta konsep studi kasusnya tentang siapa? Oke, tentang Raka. Berarti kalian bikin peta konsepnya harus tentang Raka ya? Ya, fakta-faktanya Raka jadi anak boros itu apa aja sih? Gitu ya? Ini tentang apa? Oh, bersama. Bikin slogan juga. Yang lain oh gini, yang lain sudah mengerjakan betul dibagi tugas. Sudah. Kalau ada kebingungan bisa ditanyakan ya. Harus kerja semua. Oh ini sebagian mengerjakan LKPD-nya ya. Dicari di bahan ajar atau di buku ya. Kan sudah bagus. Sudah kecil ada sepeda kecilnya kan? Oke bagus pintar. Ini bikin peta konsep. Ada yang kerjakan LKPD-nya. Oke, pintar. Lanjutkan. Oh, selesai. Kenapa kok nggak salah? Ada kesulitan yang mengerjakan LKPD? Tidak ya?
kesulitan? Nah, ada yang kesulitan mengerjakan LKPD? Tidak. Oke, bentar. Lanjut. Diskusi. Oke, bagus itu hasilnya. Ya, tekod ya. Oh, pakai gambar juga. Oke, kasih gambar. Bagus. Karena tentang apa? Slogan ajakannya. Tiga orang yang ajakan, tiga orang KBD. Kerjasamanya bagus. Sudah ketemu hasilnya? Oke, bagus. Yang ajakan KBD siapa? Dua. Oh, ini betul diskusi pembuatan hasil. Silakan lanjut. Jadi kan semua. Ya sudah. Sudah ketemu semua jadi sudah ditulis. Oke, bagus. Yang LKPD sudah dikerjakan? Ya sudah. Ada semua di buku ini. Gimana? Ya, nanti kan dipresentasikan. Ya. Soalnya LKPD
Ya, sebenarnya harus dipresentasikan. Itu juga selanjutnya juga dikerjakan nanti ya. Iya. Sudah selesai juga. Iya. Biar disalin ya. Hasil diskusinya disalin aja di situ ya. Judulnya jangan lupa. Sama itu angkat ini tentang apa? Foto. Oke, pintar. Oke. Keren, keren, keren. Ini juga keren, bagus. Pintar gambar ya. Kayak kreatif kalau ini. Semangat. Gak ada yang dibingung. Keren. Oke, kita winter semua. Oke. Gak ada yang mau ditanya? Bisa semua berarti? Oke. Biar nyalin ya. Hasil apa diskusinya penjelasannya di bawah juga ya. Ini sudah dibuat. Nanti hasil penjelasannya juga harus dibacakan ya. Iya, betul.
pakai sepeda besar biar kelihatan. Terus soalnya kelihatan nanti. Nomor 1, saya dulu, sudah atau belum? Masih nomor 1. Belum, belum menyalurnya. Nomor 2 gimana? Sudah. Apakah ini sudah diisi juga? Sudah. Iya, kan nanti dibaca ini. Nanti dibagi ya. Nanti yang maju dibagi ya. Kalau minimal 3 orang ya. Ya, maju. Iya, ditempel. Ini kita sudah dibersihkan. Sudah. Yang lain. Nomor 1 sudah selesai menyaring? Sudah. Hasil diskusinya tadi sudah. Oke. Sudah. Nomor 2 juga sudah siap. Sudah. Nomor 3 ya, tungguin. Nomor 3 tinggal menyaring hasil diskusinya. Terus dulu ya. Oke, dicatat di sini, dijawab di sini ya. Disalin dulu ya. Silakan terus dulu. Nanti aja aja. Dulu dibaca ya, ininya ini ya. Ini hasil penjelasan dibaca. Ini yang dicari. Sudah disalin semua. Sudah.
cek dulu. Takut ada yang lupa. Terusnya main ya? Tinggal nyalain ya. Gimana? Sudah? Kelompok 1? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke, coba Ibu lihat. Sudah siap ya? Sudah dipresentasikan? Sudah didiskusikan dulu? Oke. Kelompok 2 juga coba ya? Siap. Juga sudah siap? Sudah siap dipresentasikan? Sudah. Ada siapa yang mau maju tadi? Sudah? Sudah. Masih bisa nanti nggak? Siap. Ini kelompok 3 sudah siap juga? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, kalau sudah siap, sudah ditentukan dulu temannya asal. Oke, sudah selesai pembuatan MKD-nya. Kalau sudah, kalian tentukan 3 orang nanti untuk memperwakili maju, diskusikan di depan, mempresentasikan ke depan. Sudah siap? Sudah. Jadi nanti ada pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. 3. Oke, kalau udah siap. Oke, kalau udah siap, saya panggil untuk kelompok 1. Kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti silakan ketika temannya presentasi diperhatikan dulu ya. Kalau sudah diperhatikan, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ketika sudah selesai menjelaskan. Dan juga nanti kalau mau bertanya harus ajukan tangan terlebih dahulu ya. Tadi tunjuk-tunjuknya ikut di mana? Tunjuk-tunjuk, oke, di belakang ruang Fatih. Oke, silakan untuk kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
akan mempresentasikan LKPD mengenali boros dan hemat. Tidak membeli sepatu baru karena sedang tren di media sosial, padahal sepatunya yang lama masih bagus. Sedangkan Siti membeli sepatu baru karena sepatunya sudah rusak dan tidak layak dipakai. Saya akan memberitahu boros dan hemat. Oke. Dicontoh ya, gimana sih contohnya orang boros sama orang hemat? Caranya seperti itu. Oke, silakan. Kalau orang boros itu seperti membeli baju, tas, dan celana, konsumsi rasional. Disebut dengan konsumsi rasional. Oke. Selanjutnya. Kalau hemat itu seperti menabung, disebut konsumsi rasional. Oke, jelaskan dulu apa sih konsumsi rasional dan konsumsi irasional. Analisis perbedaan antara konsumsi irasional dan konsumsi rasional dengan mengisi tabel berikut. Aspek pengertian konsumsi irasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan berdasarkan keinginan, emosi, gengsi atau pengaruh eksternal, iklan atau tren, tanpa pertimbangan kebutuhan yang mendesak. Aspek pengertian konsumsi rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan logis, akal sehat, skala prioritas, dan kebutuhan nyata fungsi guna barang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kasus Dinda membeli sepatu baru karena sedang tren di media sosial, padahal sepatu lamanya masih bagus. Kasus Siti membeli sepatu baru karena sepatu yang lama sudah rusak dan tidak layak dipakai. Aspek ciri-ciri perilaku konsumsi irasional. 1. Menunjukkan gengsi atau prestis. 2. Mudah terpengaruh iklan atau promo atau diskon. 3. Pembelian tidak terencana atau impulsif. 4. Membeli karena ikut-ikutan atau tren. Aspek ciri-ciri perilaku konsumsi rasional. 1. Membeli sesuai kebutuhan atau bukan keinginan. 2. Mempergunakan kegunaan atau kepilih barang. 3. Pembelian berencana sesuai anggaran. 4. Membeli barang berkualitas dengan harga pantas. Dampak yang ditimbulkan. 1. Pemborosan atau boros. 2. Penyesalan finansial. 3. Barang menumpuk dan tidak terpakai atau mubazir. 4. Bisa menimbulkan utang konsumtif. 1. Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. 2. Kepuasan konsumsi optimal jika terhindar dari pemborosan atau hemat. 4. Keuangan lebih sehat dan teratur. Kesimpulan, mengapa penting menjadi konsumen rasional? Menjadi konsumen rasional sangat penting agar kita dapat mengelola keuangan dengan bijak, terhindar dari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sesuai skala prioritas. Perilaku rasional membantu kita mencapai kepuasan maksimal dan menghindari penyesalan di kemudian hari akibat pembelian impulsif yang tidak bermanfaat. Sekian dari Sudah? Sudah ya? Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? ada. Silakan dulu. Siapa? Kelompok? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2 silakan ajukan pertanyaan. Kalau Dinda tahu belanjanya boros, kenapa dia tetap melakukannya? Sudah? Kenapa yang melakukannya? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, angkat tangan dari angkat tangan coba. Angkat tangan dari kelompok? Oke, kelompok 3 ditulis. Oke, silakan. Apakah orang yang hemat itu pasti pelit? Apakah orang hemat itu pasti pelit? Dicari dulu jawabannya. Sudah siap untuk menjawab? Oke, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari
Sudah puas? Oke, gimana? Sudah puas kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah dijawab? Belum? Kelompok 3? Silakan kelompok 3 dijawab dulu. Apakah orang yang hemat itu pasti pelit? Orang hemat bukan berarti pelit, tapi bisa menahan diri dan tahu prioritasnya. Oke, kelompok 3 sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kelompok 1 jawabannya sangat bagus ya. Karena apa? Kalian paham tentang perbedaan hemat dan juga boros, hemat ataupun pelit. Ingat, hemat itu tentang kendali diri ya. Hemat itu tentang kendali diri, bukan menahan tentang kebaikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Di sebelahnya sih, Ibu bantu. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan prestasikan dari kertas lembar KPD. Kasus pemicu, Raka sering membeli barang karena terpengaruh iklan di media sosial dan rekomendasi teman-temannya. Padahal tidak selalu ia butuhkan. Namun ketika uang sakunya menipis, ia menjadi lebih berhati-hati dalam membeli barang. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku partisipasi seseorang berdasarkan kasus di atas. Faktor yang mempengaruhi pendapatan. Besar kecilnya penghasilan uang saku sangat menentukan kemampuan seseorang untuk membeli barang. Semakin kecil pendapatan, semakin selektif orang tersebut dalam berkonsumsi. Contoh nyata, kasus Raka ketika uang sakunya menipis, ia menjadi lebih berhati-hati dalam membeli barang. Faktor yang mempengaruhi iklan atau media sosial. Menjelaskan paparan promosi, ulasan review, dan citra produk di media sosial yang intensif dapat menciptakan perubahan kasus dan mendorong pembelian impulsif. Contoh nyata kasus Raka sering membeli barang karena terpengaruh iklan di media sosial. Faktor yang mempengaruhi lingkungan sosial teman atau keluarga. Penjelasan pengaruh dari orang-orang terdekat, kelompok referensi yang membentuk selera dan mendorong seorang untuk membeli barang tertentu agar merasa diterima atau sama dengan keluarganya. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Penjelasan pola hidup yang dimiliki seseorang seringkali berkaitan dengan tren atau citra diri yang ingin ditampilkan yang mempengaruhi jenis barang yang mereka konsumsi. Misal, ingin terlihat keren, seperti nyata, membeli kopi branded setiap hari atau membeli skincare yang sedang viral sering mengikuti gaya hidup tertentu. Nah di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang faktor penentuan perilaku konsumsi. Kotak pertama, perilaku konsumsi Raka. Dari peta konsep artinya semua keputusan Raka dalam membeli barang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tabel kedua, ada pendapatan uang saku. Pendapatan menunjukkan kemampuan Raka untuk membeli barang. Contohnya seperti jika uang sakunya sedikit, Raka akan menunda membeli barang yang tidak penting. Tabel ketiga, ada iklan media sosial. Iklan membuat Raka tertarik membeli barang walau tidak terlalu butuh. Contohnya, Raka membeli sepatu karena iklan influencer di TikTok. Ada kotak ketiga,
pada lingkungan sosial teman. Teman dapat mempengaruhi keputusan Raka lewat tren atau gengsi. Contohnya, Raka membeli tas yang sama dengan temannya agar tidak ketinggalan mode. Ada tabel kelima, gaya hidup kombinasi. Gaya hidup terbentuk dari pengaruh iklan dan teman. Contohnya, gaya hidup konsumtif muncul ketika Raka sering membeli barang karena tren, bukan karena kebutuhan. Kesimpulan akhir dari peta konsep ini, kita belajar bahwa perilaku konsumsi seseorang, termasuk Raka, dipengaruhi oleh uang saku, iklan, teman, dan gaya hidup. Karena itu, penting untuk menjadi konsumen bijak yang berpikir sebelum membeli. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya tentang faktor-faktor penentuan perilaku konsumsi. Ada. Kelompok satu dulu, moga. Kalau pengaruh teman kuat banget, bagaimana caranya supaya kita gak ikut-ikutan beli barang yang gak perlu? Boleh diulang? Kalau pengaruh teman kuat banget, bagaimana caranya supaya kita gak ikut-ikutan beli barang yang gak perlu? Mungkin dari kelompok lain ada? Ada. Menurut kalian iklan itu lebih bahaya atau bermanfaat? Nah, saya akan menjawab dari kelompok satu. Kalau pengaruh teman kuat banget, bagaimana caranya supaya kita gak ikut-ikutan beli barang yang gak perlu? Jawabannya, kita bisa buat batas pengeluaran sendiri dan diskusi sama teman tentang belanja bijak. Kelompok 3, menurut kalian iklan itu lebih bahaya atau bermanfaat? Jawabannya, iklan itu bisa bermanfaat kalau kita jadi tahu barang baru, tapi berbahaya kalau kita gak bisa kontrol. Sudah puas dengan jawaban ini? Puas. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nomor 2 luar biasa. Kalian sudah bisa berpikir kritis ya. Media sosial dan iklan bisa jadi alat bantu asal kita tetap punya prinsip konsumsi rasional. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3 datang dari sebentar kelompok 3. Ini kelompok 3 bikin poster. Oke, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD nomor 3. Oke, silakan speaker diskusi. kasus pemuncul orang setelah membeli banyak barang saat puasa online, tetapi sebagian tidak digunakan dan akhirnya terulang. Dia merasa menyesal setelah melihat pengeluarannya membengkak. Identifikasi masalah dari kasus di atas. Masalah utamanya adalah perilaku konsumsi yang tidak terkendali yang dipicu oleh promosi. Siswa tersebut gagal membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga terjadi pemborosan yang berujung pada penyesalan finansial. 2. Diskusi dan tulis strategi agar kita bisa menjadi konsumen yang bertanggung jawab dalam mengisi tabel berikut. 1. Kendali diri. Menerapkan jeda waktu bisa 1 kali 24 jam sebelum membeli menentukan pada diri sendiri. Apakah saya benar-benar butuh ini atau hanya ingin menerima skor? Contoh nyata, saat ada kasir masukkan dana ke keranjang tapi jangan langsung bayar. Tunggu beberapa jam. Jika keinginan membeli tidak, berarti itu bukan kebutuhan. 2. Perencanaan pengeluaran. Membuat daftar belanja skala
Beli barang yang ada di daftar tersebut tidak yang lain. Posternya silakan mau dibaca dulu. Harus konsumen bijak dan bertanggung jawab. Pikirkan, apakah ini kebutuhan mendesak atau keinginan sesaat. Rencanakan, buat anggaran dan daftar belanja. Patuhi catatanmu, jangan tergoda yang lain. Kendalikan diri, tunda pembelian. Jangan check out saat emosi, misal saat selesai. Tunggu 24 jam. Pilih yang awet, peduli lingkungan. Beli barang berkualitas dan tahan lama. Kurangi sampah, rawat dan gunakan. Tanggung jawab, pakai barang sampai maksimal. Jangan dibuang jika masih banyak. Kesimpulannya, menjadi konsumen bijak dan bertanggung jawab berarti berpikir sebelum membeli, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta peduli terhadap dampak setiap keputusan konsumsi. Dengan menerapkan 5 jurus konsumen bijak, berpikir, merencanakan, menahan diri, memilih yang awet dan merawat barang, kita belajar hidup hemat, peduli lingkungan, dan berperilaku cerdas sebagai generasi ekonomi yang sadar nilai. Bagus untuk belajar. Ya, sekali kalian memang bagus ya, juga bermakna karena mengaitkan tentang hemat dan juga tentang pedulian lingkungan. Teruslah jadi konsumen muda yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kelompok 3. Masalah? Mungkin ada yang Oh iya. bertanya? Iya. Ada. Kenapa kalian pilih slogan belanja cerdas, hidup hemat, bumi selamat? Ada lagi? Dari 5 strategi kalian, mana yang paling susah dilakukan oleh remaja? Kami dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari 5 strategi kalian, mana yang paling susah dilakukan oleh remaja? Yang paling susah itu kendali diri karena godaan diskon banyak amat. Kelompok 2, kenapa kalian pilih slogan belanja cerdas hidup enak bumi selamat? Kami pilih slogan itu karena belanja bijak bukan cuma tapi juga menjaga bumi dengan tidak boros data. Oke, sudah? Sudah puas dengan jawabannya? Oke. Kelompok 3, terima kasih. Sangat bagus sekali. Kembali tadi, kendali diri memang tantangan berat bagi anak remaja saat ini. Ya, slogan kalian yang kalian buat juga sangat bermakna karena mengaitkan tentang hemat dan juga kepedulian lingkungan. Teruslah jadilah kalian konsumen yang muda, yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Ketiga, kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok-kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari ketiga LKPD ini kita dapat belajar ya bahwa mengingat kita untuk membedakanlah tentang kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, menunjukkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi cara kita berbelanja. Yang ketiga, mengajak kita untuk menerapkan tentang strategi menjadi konsumen yang bijak dan bertanggung jawab. Mulai sekarang, setiap kali ingin membeli, tanyakan pada diri kita sendiri, barang yang kita butuhkan perlu atau tidak. Jika tidak diperlukan, jangan kalian untuk membeli. Kalian bisa mengambil dari studi kasus kelompok 1. Kalian mau jadi Siti atau tidak? Siti yang sebagai orang boros, tidak sebagai orang yang hemat. Ingat, belanja cerdas, hidup hemat, hati pun tenang. Terima kasih. Setelah lagi Ibu kasih asesmen akhir. Saya ingin tahu kemampuan kalian dalam materi pembelajaran ini. Sebelum Ibu kasih, Ibu ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri semua. Ya, berdiri semua. Bersama. Hidup bagus. Iya, silakan.
Loncat, loncat. Ayo loncat. Oh, ini loncat. Terima kasih. Duduk kembali. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah selesai bilang sudah ya. Soalnya hanya 10 soal saja. Silakan. Dikerjakan individu ya, dikerjakan sendiri, tidak untuk diskusi kembali. Kerjakan semampunya dan sebisa. Jangan sampai lupa. Kerjakan, kalau sudah langsung bilang. Kasih waktu 5. Jangan dikerjakan. Oke, sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah, silakan dikumpulkan ke Fakim. Jadikan satu. Lancar semua ya? Mudah berarti materi. Oke, selanjutnya kira-kira dari pembelajaran hari ini kita dapat kesimpulan apa saja? Tentang apa kira-kira? Apa? Yang bisa disimpulkan kira-kira pengertian dari konsumsi apa aja? Yang bisa angkat tangan. Saya. Oke, apa? Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fakta-faktanya tadi kira-kira apa aja? Fakta-faktanya ada pendapatan, harga barang dan jasa, selera, lingkungan sosial, iklan dan promosi. Yang bisa apalagi kesimpulannya lagi tentang rasional dan irasional tentang boros dan hemat. Oke, jadi kesimpulannya betul kata si Jessica. Pengertian dan tujuan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Faktor yang mempengaruhi seperti pendapatan, harga barang, lingkungan, dan selera pribadi sangat mempengaruhi keputusan konsumsi kita. Rasional dan irasional. Konsumsi rasional berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Irasional berdasarkan emosi, keinginan, dan ikut-ikutan tren. Oke, dalam agama kita diajarkan yang namanya pentingnya kita mempunyai rasa bersyukur. Terus diajarkan tentang
tidak berlebih-lebihan dalam segala apapun atau dikenal dengan isaf. Oke. Sebelum itu, sebelum Ibu menutup, Ibu kasih kalian lembar refleksi. Saya pengen tahu kalian belajar sama Ibu menyenangkan atau tidak. Sampai dua pengennya belajar seperti ini atau tidak. Ibu pengen tahu ya. Di situ ada soal-soal refleksi. Jujur ya, dijawab dengan perasaan kalian selama belajar sama Ibu hari ini. Ya. Itu cuma ada 5 soal, 3 menit cukup ya. Kan cuma tentang perasaan sendiri ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kerjakan dulu. Pakai perasaan kalian sendiri. Kalau saya ikut-ikutan teman, gimana perasaan kalian belajar dengan Bu Fati? Metodenya bagaimana? Gitu ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah dikumpulkan, kita tahu dikumpulkan. Oke, bagus. Oke, ini sudah juga? Oke, sudah. Silakan. Buat refleksi menghormati, mohon maaf ya, di depan. Ini juga sudah. Oke, kalau sudah, Ibu ajak kalian menyanyikan suatu lagu budaya. Oke, bisa kira-kira apa sih? Bisa. Kalau bisa kita nyanyi bareng-bareng. Yang keras suaranya ya. Ya. Atau mau goyang juga? Aku seko kondao ya rabe sore doreri ufrenso bani ema bagi pase. Aku seko kondao ya rabe sore doreri ufrenso bani ema bagi pase. Ada yang mau goyang? Silakan. Aku seko kondao ya rabe sore doreri ufrenso bani ema bagi pase. Aku seko kondao ya rabe sore doreri ufrenso bani ema bagi pase. Arafabe aswara kuat. Arafabe aswara kuat. Oke, terima kasih. Oke, materi kita sudah selesai, kita sudah bahas. Ibu kasih tugas buat kalian, yaitu tugas PR di rumah. Ditulis dulu. Catat pengeluaran uang sakumu selama 3 hari dan nanti kalian analisis apakah itu termasuk konsumsi rasional atau irasional. Ditulis dulu.
perilaku ekonomi dan interaksi. Besok disiapkan ya materinya buat kita belajar bersama. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini kalian sudah luar biasa belajar dengan Fatim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kalian lebih bijak lagi menjadi konsumsi atau menjadi konsumen yang terbaik ya. Apa yang mau dibeli dipikirkan terlebih dahulu, jangan ikut-ikutan teman. Lebih baik maunya diapain sih? Ditabung. Diingat ya. Oke, terima kasih. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Fatim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam